Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 23 bulan 5 tahun 2021 kita akan kembali ibadah online. Sebelumnya kita masuk sepakat sehati di dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau hari ini hari Sabatnya Tuhan, kami akan masuk ke dalam ibadah online. Mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami yang bertelinga mendengarkan, juga urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami mengalami berkat Tuhan. Di hari memperingati Pentakosta ini, biar setiap kami yang mendengar mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, sepakat katakan amin. Shalom. Kita sungguh bersyukur kalau dalam kondisi keterbatasan situasi pandemi COVID-19 kita masih bisa dalam kesehatian beribadah walaupun melalui online. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau menyampaikan hari ini bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan memperingati hari Pentakosta. Kita segera baca di surat Roma pasal 8 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Rasul Paulus menuliskan surat Roma kepada jemaat di kota Roma saat dia dalam penjara. Kalau kita merenungkan ada dua kata di kalimat ini, di kalimat ayat ini, yaitu dua kata, yaitu Roh Kudus dan memerdekakan. Roh Kudus adalah pribadi ketiga, dia adalah Allah, pribadi ketiga daripada Trinitas. Nah, sebagai Allah, Roh Kudus dapat betul-betul berfungsi sebagai penghibur, juga sebagai penasehat yang Yesus janjikan. Yesus janjikan saat dia pulang, dia diangkat ke dalam kemuliaan Tuhan, dia diangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang saat pencurahan Roh Kudus sebagai penghibur dan sebagai penasehat. Jadi sungguh-sungguh dalam holistinya Tuhan, dalam kesempurnaannya Tuhan, kita selalu sangat dipelihara dan sangat perhatikan. Kita katakan amin. Betapa kita sangat bahagia sekali sebagai pengikut Kristus. Kita bahagia sekali sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Kita dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam diri kita juga ada otoritas. Dikatakan sebagai pengikut Kristus, kita diberi kuasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan juga saat pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan perhatikan baik-baik, dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku, kunya Tuhan huruf besar, saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada perkataan dan sebagai penyambung kalimat, berarti tidak berkeputusan setiap kita sebagai saksi hidupnya Tuhan. Amin. Jadilah saksi hidupnya Tuhan. Amin. Dari Yerusalem, dari yang terdekat sampai ke lingkungan, sampai ke ujung bumi, artinya seluruh dunia. Dan utamanya harus yang paling dekat dulu. Kita sebagai saksi. Oleh karena itu, perenungan firman Tuhan, khotbah ini saya beri tema, Roh Allah yang memberi hidup. Amin. Nah, kita lanjutkan. Di hari memperingati pencurahan Roh Kudus Pentakosta ini, di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi 10 hari sesudah Yesus terangkat, naik ke surga. Di sana dia nggak tinggal diam, dia menyediakan tempat bagi setiap kita seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Sesudah 10 hari dia turun. Artinya 40 hari tambah 10, 50 hari.
Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Rugi sekali kalau engkau tidak membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu. Rugi sekali kalau engkau menyepelekan, memperingati Pentakosta. Mari buka hatimu, undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu, dan undang Roh Kudus penuhi hidupmu. Engkau akan mengalami perubahan demi perubahan. Perubahan apa-apa aja sih, Bu Yohana? Yang dulu-dulunya itu nggak pede, sekarang jadi percaya diri. Yang dulunya itu pembenci menjadi pengampun dan penuh kasih. Itu artinya engkau udah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dulunya penakut, sekarang menjadi pemberani. Dulunya gossiper, sekarang menjadi worshipernya Tuhan. Amin. Yang dulu-dulunya kuper, kurang pergaulan, sekarang suka berelasi dengan sesama. Dan rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Dan rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan rajin sekali berelasi, bukan asal berelasi. Relasi dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, juga relasi dengan sesama untuk memberi kesaksian hidup, menunjukkan bahwa aku adalah pengikut Kristus. Aku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Keren? Iya, Bu Yohana, keren sekali sebagai pengikut Kristus. Amin. Dan rajin baca Bible. Rajin baca Bible dan membukanya setiap saat dan merenungkannya sehingga dia mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Saya mau menyampaikan, dulu itu saya penakut sekali di daerah asal saya, di sana di NTB sering giliran mati lampu, padam lampu. Hari ini di sini karena kekurangan tenaga listrik. Dan saat rumah saya giliran mengalami padam listrik, saya sebagai anak saat itu umur 7 tahun, 8 tahun, penakut luar biasa. Sesudah saya remaja pun saya penakut luar biasa. Kalau saya tahu hari itu misalnya hari Senin giliran jalan rumahku itu padam lampu, saya akan nempel terus ke mami saya atau ke papi saya. Dan saya penakut banget. Saya nggak berani gerak. Dan selalu padam lampunya tentu malam hari dong. Sesudah saya kepenuhan Roh Kudus, saya nggak takut. Saya menjadi pemberani. Dulu saya kuper, nggak bisa bicara apalagi khotbah. Sesudah saya kepenuhan Roh Kudus, saya rindu menyampaikan kabar sukacita, saya rindu bersaksi, saya rindu membawa orang juga mengalami seperti saya, mengalami terobosan, mengalami metamorfosa, mengalami metamorfosis, mengalami perubahan hidup demi perubahan hidup. Amin. Dan satu kerinduan daripada peristiwa Pentakosta ini, pertama, Allah rindu bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Betapa dia rindu intimasi bersama dengan setiap kita, bersama dengan saya, bersama dengan Anda yang mendengarkan khotbah ini. Dia rindu bisa bersatu. Kenapa? Dia rindu menghibur, dia rindu menyelamatkan, dia rindu memberi nasihat supaya kita jangan hidup di dalam dosa. Dan saat roh Allah itu datang memenuhi hidup kita, dia membersihkan hidup kita, dia membersihkan pikiran kita, dia membersihkan hati kita dari segala pencemaran duniawi, pencemaran dosa-dosa asal. Dan dia membersihkannya, dan kita menjadi ciptaan baru, dan dia penuhi kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus, orang berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mungkin orang mengatakan, glosolalia aku nggak percaya. Please, itu ada di firman Tuhan. Yang pasti perubahannya adalah orang itu akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang benar, bahasa-bahasa Bible, bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang membangun, bukan dengan caci maki lagi, bukan dengan kata-kata kotor, bukan dengan kata-kata duniawi. Mana sih buktinya, Bu Yohana? Please baca di surat Galatia pasal 5 ayat 16-24. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan dunia. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, artinya Roh Kudus, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging ialah telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang ngomong ini? Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia. Dulu Rasul Paulus saat menjadi Saulus, dia hidup dalam percideraan, dia hidup dalam kedagingan. Dan lanjut ayat 22 dan 2 sampai 24 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, milik Kristus Yesus, perhatikan baik-baik, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Artinya kalau seseorang memberikan diri dipimpin oleh Roh Allah, dia akan hidup penuh buah-buah roh. Dia udah meninggalkan buah-buah kedagingan, termasuk menjadi gosiper, iri hati, percideraan, percabulan. Wow, Percabulan bukan berarti dia cari-cari cabul itu. Dia lihat-lihat YouTube yang gak benar pun, lihat-lihat berita yang gak benar pun, di otaknya udah ada percabulan. Dikatakan Injil Matius mengatakan, apa yang ada di pikiranmu itu engkau udah berbuat cabul. Itu oleh karena itu pikiran kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi pikiran Kristus. Amin. Nah, kita perhatikan kalau kita sudah baca surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 24, kita mulai dicelikan. Amin. Mulai dicelikan. Nah, itu pertama, di mana Allah ingin tinggal bersama dengan kita, karena dia tahu hanya bersama Roh Allah, hanya bersama dengan Roh Kudus kita diselamatkan. Amin. Nah, setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengalami perubahan hidup. Saya mau memberi satu peneguhan dan kesaksian bagaimana saat saya dengan suami didatangi oleh seorang ibu yang mengatakan bahwa dia sudah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan, dan tanpa pil tidur dia nggak akan bisa tidur, dan selalu harus dini hari sesudah dia minum pil tidur dia baru bisa tidur, dan subuh-subuh dia sudah bangun dari pil tidur 1 butir hingga 2 butir, dan setiap hari matanya seperti mata yang mendelik, membelalak, nggak ada damai sejahtera. Padahal dia orang Kristen. Dan di bawah kelopak matanya selalu kelihatan hitam. Hitam, abu-abu, itu tandanya ginjalnya kurang bagus. Itu juga tandanya dia nggak sehat, peredaran darahnya. Itu juga tandanya dia tidak ada damai sejahtera. Kasihan sekali. Dan saat kami mengajak dia, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup, engkau Kristen belum tentu engkau pengikut Kristus.
Buka hati, mohon pengampunan kepada Tuhan dan undang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya. Beberapa kali kami konseling, beberapa kali kami doakan, dan dia ternyata dia kerjaannya banyak sekali yang harus dia pegang. Begitu banyak kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya. Dan sehari dia diurapi oleh kami berdua, dan dia mengalami kelepasan. Dia ambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya, termasuk pel tidurnya. Lambat tapi pasti dia terlepas dari pel tidur. Dan kami mengundangnya terus baca firman Tuhan, mengajaknya, meyakinkannya bahwa bagaimana Raja Daud dalam ketegangannya dia mengatakan, aku merebahkan tubuhku dalam ketenangan Tuhan, aku tertidur dengan lelap. Nah, sesudah itu sampai saat ini dia dimerdekakan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Setuju. Mungkin engkau mengatakan, Bu Yohana itu kecil sekali, cuman urusan tidur. Dengarkan baik-baik. Urusan tidur pun Tuhan perhatikan. Kecil pun yang engkau katakan kecil, urusan pel tidur, urusan tidur. Yang kecil pun Tuhan perhatikan, apalagi urusan besar. Dia sangat mencintai setiap kita loh. Yakinkan dirimu. Engkau sangat menjadi pusat perhatian Tuhan. Dia sangat rindu penuhi setiap kita dengan kuasa Roh Kudus. Dia sangat rindu kita berkata-kata dengan bahasa yang baru. Dia sangat rindu kita mengalami perubahan demi perubahan. Menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Dan setiap kali kalau saya ketemu dia selalu, dulu sebelum pandemi kita selalu cipika, aduh atur nuhun, thank you so much, yes Bu Yohana. Dan sekarang dia udah punya cucu, dan saya lihat mukanya sangat sumringah dan makin cantik, makin awet muda. Ternyata orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia selalu menjadi worshiper, bukan gossiper. Mukanya sumringah. Yang cowok makin ganteng, awet muda. Yang cewek udah nini pun tetap awet muda. Apalagi yang muda seperti gadis. Amin. Tetap cantik, awet. Itulah kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita selalu diperbarui. Bukan Ibu Yona ngomong-ngomong doang loh. Diperbarui hari demi hari. Itu ada di surat Kolose pasal 3. Baca semuanya dari ayat 1 sampai ayat 11. Diperbarui manusia batiniah kita hari demi hari. Amin. Dan dikatakan di sana, poin kedua adalah kita akan bersaksi tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita sesudah kita mendengarkan dan mengerti. Engkau baca, engkau dengar, bukan hanya baca, tapi minta Roh Kudus memberi pengertian. Amin. Dan ajak orang lain juga, itu kerinduan Tuhan, untuk baca, untuk mengerti. Mereka dengar kesaksian dari kita, mereka dengar apa yang kita bacakan, mereka rindu mengenal Tuhan. Di sanalah mereka rindu menjadi pengikut Kristus. Mereka rindu seperti kita. Amin. Itulah yang dikatakan mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, Roh Kudus rindu kita mengajak orang lain juga mengalami Tuhan. Itu poin kedua. Amin. Dan itulah perbedaan keduniawian dan kuasa Roh Kudus. Kita harus mengajak orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus terus menerus hari demi hari. Jangan padamkan roh. Amin. Kalau engkau sudah kepenuhan Roh Kudus, itu harus dirawat hari demi hari. Hari demi hari. Dan melekat setia kepada Tuhan. Itu yang Mazmur katakan, sehingga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tangki Roh Kudusnya bukan cuma sehari saat Pentakosta penuh. Hari demi hari harus terus dipenuhi. Itu yang dikatakan sehingga Roh Kudus tidak padam. Kalau Roh Kudus padam, repot sekali.
Kita akan mulai dari nol lagi atau kita kembali ke duniawi. Itu yang dikatakan. Oleh karena itu, Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5 mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri." Dari dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa mau-maunya kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur, tidak akan bisa berbuah. Di rumahmu ada pohon, engkau perhatikan. Tidak akan keluar ranting kalau pohon itu tidak dirawat. Tidak akan keluar buah bunga kalau pohon itu tidak diberi pupuk, tidak dirawat. Jadi harus tinggal di pokoknya. Pokoknya itu yang harus tertanam di tanah dan dikasih nutrisi. Dan perhatikan baik-baik. Tadi sampai tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di aku, perhatikan, dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ternyata sangat luar biasa kalau kita tinggal di dalam pokok anggur. Anytime kita akan berbuah lebat, berbunga, dicium wanginya seperti bau mawar Sharon, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebab di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Sehari saya pindahkan pohon bunga melati yang menurut saya di bawah jendela kamarku dia kurang mendapatkan matahari. Dan dia sering lupa disiram karena dia kejepit. Kurus pohonnya. Sedangkan pohon bunga melati yang satu lagi saya taruh di pot, tiap pagi saya siram. Kalau saya nggak sempat, saya minta tolong asisten siram. Tapi semua orang yang di rumah selalu lupa yang ada di bawah jendela itu. Waktu rumah ini dibangun, itu memang dititip di sana, lupa di pohon, dipindah ke pot. Dan sehari saya perhatikan, kenapa begitu saya buka jendela, harum sekali bau bunga melati. Saya perhatikan yang di pot itu lagi berbunga banyak sekali. Saya hitung di satu ranting aja ada 6-7 bunga melati, dan saya paling suka sekali. Saya ambil, saya taruh di piring, dan saya perhatikan besok bagian sini bakalan berbunga lagi. Terus saya ingat yang di bawah jendela. Ya ampun, belinya bareng, tanamnya bareng. Yang ini ingat dipindah, yang itu nggak ingat dipindah. Dia kurang kena air, dia kurang kena matahari, dia nggak dipedulikan. Dia tetap hidup, tapi kurus kering. Tapi yang di pot ini sudah gemuk, banyak sekali memberi bunga. Berbunga lebat. Dan saya inisiatif, agak sedikit sok pinter. Saya cabut bunga melati yang di bawah tembok itu, saya langsung ambil pot baru, saya tanam. Ternyata saya lupa, waktu saya kurang ngerti bagaimana tanam. Harusnya saya ambil skop kecil sama tanahnya saya angkat. Saya main cabut aja. Itulah yang saya memakai pengertian sendiri. Di sini dikatakan tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya memakai pengertian sendiri. Gampang aja saya cabut. Sampai 2 minggu saya perhatikan. Kering, bahkan mati. Dan saya ambil, saya campakkan ke tong sampah. Tapi saya merenungkan, saya merasakan bersalah sekali. Kenapa ya dia tidak tumbuh? Apakah ada sesuatu yang salah? Terus saya ingat, jangan-jangan gak ada akarnya. Karena waktu saya mau campakkan ke tong sampah, saya lihat kok gak ada akar di batang itu, di pokoknya. Dan di tempatnya yang lama di bawah jendela itu,
Saya cangkul kecil, baru saya lihat akarnya tertinggal di sana. Sedihnya saya bukan main. Saya merasa sangat bersalah sekali. Di sana saya mendapatkan pembelajaran. Ternyata tanam pohon pun ada skillnya. Dan di sanalah saya belajar. Hari demi hari saya belajar. Saya baca bagaimana merawat pohon, bagaimana merawat pokok dari pohon itu. Dan itu sangat memberkati saya untuk saya mengerti tentang pokok anggur yang benar. Amin. Jadi kita harus praktek menjadi pelaku firman Tuhan yang setia untuk kita memahami. Sebelum kau menjadi pelaku, sebelum kau tinggal di pokok anggur yang benar, engkau harus mengerti siapa pokok anggur itu. Dan kitalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Saat engkau menjadi pelaku, niscaya Tuhan akan membuat hidup kita berbuah lebat. Amin. Dah, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Catat baik-baik, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, dan di situ ada kemerdekaan. Di situ tidak ada roh Allah, tidak akan ada kemerdekaan. Perhatikan baik-baik hal ini. Catat baik-baik, note di bukumu atau di HP-mu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran, bukan setengah kebenaran, seluruh kebenaran. Nah, kita perhatikan baik-baik, ada tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya Saulus. Dan dia adalah penganiaya orang Kristen sebelum dia menjadi Paulus. Dia menjadi penjaga baju luar orang-orang yang melempari Stefanus sampai mati. Saat orang-orang itu pergi, dia melanjutkan untuk mencari pengikut-pengikut Kristus untuk mengejar dan menyakiti mereka. Sehari, saat dia di tengah jalan menuju Damsyik, terjadilah hal yang sangat menakjubkan. Tiba-tiba ada seberkas cahaya dari langit terpancar mengelilingi Saulus. Dan ada suara mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ternyata pengikut Kristus kalau dia aniaya, bukan dia yang dianiaya. Tuhan yang ada di dalam dia yang dianiaya. Oleh karena itu dia mendengarkan suara itu. Suara itu berkata dan mengatakan, Yesus berkata demikian. Sebab jika Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus, Yesus merasa seakan-akan ia sendiri yang dianiaya. Terharu ya? Tuhan dengan kita menjadi satu. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan menjadi satu kesatuan yang begitu intim dan indah. Itulah keuntungan menjadi pengikut Kristus. Tuhan tidak jauh-jauh dari kita. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Langsung Saulus meresponi, apakah yang harus kulakukan, Tuhan? Dia panggil Tuhan. Bangunlah dan pergi ke Damsyik. Di sana engkau akan diberitahu apa yang harus kau lakukan. Ketika Saulus bangun dan membuka matanya, ia tidak dapat melihat apa-apa. Alias dia buta. Dia buta tentang rohani. Dia buta tentang dunia Tuhan. Dia buta, maka orang-orang yang di sekelilingnya menyertai dia, memegang tangannya, membawanya dia ke Damsyik. Nah,
Di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17, firman Tuhan katakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ternyata di sana Tuhan mempertemukan Saulus dengan seorang yang bernama Ananias. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat, perhatikan baik, melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus dipertemukan dengan Ananias yang diutus Tuhan, yang mendapatkan kepercayaan melakukan penumpangan tangan atas Saulus. Poin ketiga adalah kuasa dalam penumpangan tangan. Kadang Tuhan memakai kuasa penumpangan tangan untuk menolong kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Saat seorang hamba Tuhan, ada juga di Perjanjian Lama, terkhususnya di Perjanjian Baru, perlu menumpangkan tangan atas kita. Saat itu yang sakit disembuhkan. Amin. Yang buta dicelitkan. Angkat tanganmu. Letakkan tangan kananmu di bagian yang tidak nyaman atau sakit. Tuhan katakan, saat Tuhan meletakkan tangannya atasmu, melalui hamba yang diutus, melalui hamba yang dipercaya, di dalam nama Yesus, sakit apapun sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Saat penumpangan tangan terjadi, yang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu diberi kelegaan, yang mengalami penderitaan diberi kelegaan, diberi kelepasan di dalam nama Yesus. Dan dikatakan, apapun pengikut Kristus kerjakan, dijadikan sukses dan berhasil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Dan hamba Tuhan itu diperkenankan untuk menumpangkan tangan atas setiap yang membutuhkan penumpangan tangan. Dan itu pun yang terjadi atas Saulus. Saat Ananias tumpang tangan di atasnya, Ananias katakan, Tuhan telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Segera, perhatikan baik-baik, sesuatu yang kelihatannya seperti sisik ikan jatuh dari mata Saulus dan ia dapat melihat lagi. Saat mata hatinya terbuka, yang dia lihat tidak seperti yang pertama dia lihat. Kalau dulu dia begitu kejam, dia begitu kejar-kejar pengikut Yesus untuk dianiaya, sekarang yang dia lihat adalah seperti yang dia katakan, dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia katakan, seperti yang dulu saya lakukan, yaitu percabulan, percederaan, iri hati, dengki, amarah, roh pemecah. Oleh karena itu jangan menjadi provokator, jangan jadi pemecah belah. Berarti engkau masih di dunia yang lama. Itu yang Rasul Paulus katakan, semua itu yang telah kubuat dahulu, itu ada di surat Galatia pasal 5 ayat 21. Dan sesudah mata hatinya dicelikan, mata lamanya dibuka melalui penumpangan tangan. Dia mengatakan apa? Ayat 22 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Dia mengalami sukacita, dia mengalami kasih. Dia begitu mencintai, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan semuanya itu terjadi dalam hidupnya. Sampai dia finishing well. Itu yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dari Saulus kepada Paulus. Bagaimana dengan setiap kita? Rajin dalam Tuhan,
rajin dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah kesaksian hidup bagi lingkunganmu. Dipenuhilah oleh kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta ini, di dalam nama Yesus. Poin pertama dikatakan, Tuhan rindu hidup bersama dengan kita. Tuhan rindu kita bisa menjadi kesaksian hidup dari Yerusalem, Samaria hingga ujung Yerusalem. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita diutus untuk menjadi kesaksian hidup. Dan bila perlu, kalau engkau mendapatkan perkenanan dan kepercayaan Tuhan, tumpangkan tanganmu. Amin. Bantu orang lain. Itu 3 poin yang harus diperhatikan dan diingat. Demikian firman Tuhan. Bapa, hambamu sudah selesai bicara. Hamba yakin dan percaya kuasa Roh Kudus menaungi setiap telinga yang mendengarkan. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan siap setia menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus, hambamu yakin Roh Kudus akan melanjutkan kesaksian dan firman Tuhan dimeteraikan di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sepakat katakan amin. Selamat berhari Minggu bersama keluarga yang tersayang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.